Saudara, dalam rangka meningkatkan nilai budaya yang ada di Kabupaten Muara Jambi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membuat web series dokumenter Muara Jambi bertutur. Web series tersebut diangkat dari kebudayaan yang ada di Muara Jambi. Nah, lantas seperti apa web series dokumenter Muara Jambi bertutur ini? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Permatasari Harhab hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Direktur Perfilman Musik dan Media Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Ahmad Mahendra. Halo Pak Mahendra, apa kabar? Hai, apa kabar Mbak? Sehat? Alhamdulillah. Seneng deh kalau ketemu Pak Mahendra. Kalau ketemu Pak Mahendra pasti nggak jauh-jauh kita akan ngomongin soal perfilman, ya kan, juga media baru. Pak, kalau kita saat ini nih ngomongin perfilman, pemerintah ini kan khususnya adalah Kemendikbudristek. Saat ini sedang fokus atau menggarap lah ya di satu wilayah, di satu provinsi. Salah satu provinsi di Indonesia adalah kota Jambi. Nah, kenapa Jambi? Ada apa di Jambi? Kenapa yang digarap di sana? Ya, Mbak Ai belum pernah ke Jambi. Belum, kan? jujur saya belum. Kenapa harus Jambi? Ini banyak orang yang nggak mengenal Jambi. Padahal peradaban Jambi dulu luar biasa. Mulai dari abad 6 itu Jambi itu sudah sangat tidak hanya dikenal di Nusantara, tapi di seluruh dunia kita jadi pusat pendidikan ya, pusat pendidikan yang di Candi Muara Jambi dan kawasannya itu adalah dulu di abad 6 itu adalah pusat pendidikan Buddha gitu ya. Ya bahkan Tibet, Dalai Lama aja mengakui bahwa ilmunya dari Tibet itu dulu pengaruh dari Jambi. Bayangkan itu tidak artinya gini, belum banyak orang mengetahui. Nah, Pak Jokowi juga udah hadir di sana, Pak Presiden kita, bahwa pentingnya menguak kembali peradaban Jambi. Makanya kita Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek mengadakan revitalisasi. Jadi revitalisasi itu adalah program besarnya dan revitalisasi Muara Jambi, yaitu tangible maupun intangible. Tangible itu fisiknya, fisik itu candi, merevitalisasi candi-candi penggalian dan sebagainya, termasuk menjadikan nantinya akan jadi satu kawasan yang itu kan ada candi Humpung, kemudian Kuto Maklige. Ada banyak candi. Ada banyak candi yang tersebar. Nah, itu akan jadi satu kawasan nanti. Nah, jadi ini tadinya tersebar, nantinya akan dijadikan satu kawasan. Betul, rencananya begitu biar nanti juga jelas itunya menarasikannya. Kemudian yang kedua, selain fisik itu tadi rencana ke depan kan udah pembebasan tanah nih Mbak, akan ada kampus Merdeka. Ya, di situ pusat pembelajaran. Jadi rohnya tadi, roh dari candi tadi. Dan di samping itu kita juga intangible. Ya, karena dulu peradabannya luar biasa, termasuk transportasinya yang di Das Batanghari, kita mengadakan Kenduri Warna Bumi, yaitu merangkai festival dari hulu sampai hilir. Jadi keikutsertaan dari semua kabupaten. Biar apa? Menyadari bahwa masyarakat Jambi biar menyadari tentang potensinya. Yang dulu memang peradaban besar. Jadi seperti bisa dikatakan Kenduri atau festival itu dibilang, ini mengingatkan kembali loh, gitu, membuat ikatan lagi loh, bahwa memang ada budaya yang sudah sebenarnya dulu memorinya itu kuat sekali, dan sekarang kita angkat kembali, gitu. Diangkat kembali termasuk tinggalan-tinggalan, kemudian perkembangan-perkembangan yang sudah diadaptasi dari nilai-nilai luhur yang lama, itu kan perlu dikuak kembali dan disadari oleh masyarakat. Nah, yang berikutnya untuk penguatan narasi, itu kan tadi ada festival, kemudian ada fisik, itu juga kita membuat penguatan narasi, membuat film-film. Nah, tahan dulu nih, karena kita berbicara mengenai web series dokumenter Muara Jambi, nggak afdol loh kita hadirkan juga sutradaranya. Nah, sudah hadir di sini, kita sambut ada Mbak Nia Dinata. Halo Mbak Nia, boleh gabung sama kami di sini? Selamat pagi. Pak Mahendra. Apa kabar? Silakan. Kita masih berdisiplin Mas. Nanti sampai sini kita ya. Iya. Silakan di sini. Nih, tadi kan Bapak sudah mengatakan gitu. Nah, ini sudah hadir di sini Mbak Nia Dinata selaku sutradara web series dokumenter Muara Jambi. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lagi sama Mbak Nia gitu ya, lanjutin lagi Pak. Tadi kan ada tangible dan intangible. Tangible udah jelas tadi ada percandian, lalu juga akan membuat satu kampus Merdeka gitu ya. Satu lagi nih intangible-nya. Itu intangible tadi festival. Membuat ikatan memori. Kemudian juga kita membuat seperti animasi gitu ya, film panjang, series juga. Kemudian kita juga scanning, membuat game, media barunya sedang digarap
di sana gitu. Tapi yang andalan kita juga adalah web series dokumenter karena penting banget menguak filosofi yang ada di sana lewat ini. Nah itu pasti kekuatannya ada di Mbak Nia ya, karena luar biasa di situ akan bagaimana web series ini nanti akan diceritakan oleh beliau. Tentu di dalamnya ingin nilai-nilai apa itu sih yang dulu diajarkan tapi juga terlihat di sini, termasuk perkembangannya. Jadi itu kan otomatis kan pelakunya itu ada di masyarakat dan sebagainya. Nah itu nanti ditanya ahlinya. Nah ini ahlinya ada di sini, ada Mbak Nia Dinata selaku sutradara web series dokumenter Muara Jambi Bertutur. Pertanyaan saya gini ya Pak, kenapa harus Mbak Nia sih yang menjadi sutradara? Nah, ayo Pak, nah, pengen tahu nggak? belum Pengen tahu nggak? Iya. Kenapa memilih Mbak Nia Dinata selaku sutradara di sini? Mbak Nia itu udah jelas sutradara film. Ya, Yang kedua, siapa yang nggak kenal Mbak Nia Dinata? Siapa yang nggak kenal? Ya. Yang kedua fokus terhadap series dokumenter. Series dokumenter itu nggak gampang loh. Itu nggak gampang. Nah kita harus orang yang concern terhadap kedalaman. Beliau juga sedang laku di OTT. Oh, lagi hits. Yang laku. Jadi ya itu kan pertimbangan bagaimana beliau bisa soal dokumenter dan series ini tidak gampang. Nah itulah apalagi menguak sesuatu yang yang perlu riset. Mbak Nia lah terpilih yang paling cocok di sini. Itu yang nggak gampang. Mbak Nia kan kritis. Tahu sendirilah, sangat kritis. Saya sangat hobi dengan sejarah juga. Hobi sejarah. Yang pertama saya juga cabaukan tuh kan backgroundnya adalah sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan gitu. Tapi saya emang sebenarnya mungkin nggak banyak yang tahu kalau saya tuh sebenarnya nerd, geek, beneran tukang baca. Terus senang banget pelajaran sejarah. Kalau dulu orang tuh nggak senang pelajaran sejarah. Saya paling sering. Jadi mungkin kalau misalnya saya nggak jadi filmmaker, mungkin saya pilihan saya jadi arkeolog atau jadi ahli sejarawan gitu. Karena memang senang sekali baca dengan sejarah. Jadi pas kalau dipilih di sini. Jadi kalau tanya kenapa? Jadi hobi aja sih hobi. Jadi udah. Jadi kenapa Mbak Nia ingin terlibat di sini? Karena memang pas dengan kepribadian Mbak Nia juga dan dengan pengen mengulas sejarah. Jadi pas untuk mengulas film dokumenter ini. Ya, jadi sebelumnya juga Mbak Nia itu pernah diajak ke Jambi sebetulnya. Nanti saya aja yang belum diajak. Ceritakan belum Mbak. Pernah ya. Belum diajak. Ceritakan Mbak. Coba kan pernah diceritakan Jambi, tapi Jambi seperti apa? Heran. Jadi maksudnya gini. Saya tuh sebenarnya dekat sekali dengan beberapa sastrawati gitu ya, yang memang terutama Ibu Elizabeth yang menerjemahkan film Berbagi Suami aku dulu ke bahasa Prancis. Itu seorang Prancis yang juga sangat menyukai sejarah dan sering mentranslate kitab-kitab kuno. Tapi intinya saya mendengarkan cerita Muara Jambi dari beliau dan saya mikir, saya itu tahun 2009-2010 ya, saya orang Indonesia kok nggak tahu ya Muara Jambi, belum pernah. Kalau semua Mbak Ayi juga belum. Mbak Ayi belum ya. Mungkin dari sini kita akan tahu. Harus pergi nih mumpung mau liburan kan. Tapi saya selalu berpikir gini loh Pak Mahendra, kita kalau di Jawa tuh semua kita telusuri ya. Karena aksesnya mudah, ya kan? Literaturnya banyak. Semua orang kalau liburan udah mulai ke Prambanan, jangankan Borobudur deh, tapi yang ke kecil-kecil, Sukuh, Prambanan, Candi Ceto, terus sampai ke peninggalan Majapahit di Trowulan gitu kan. Itu kan kita udah biasa. Kalau saya dan keluarga sudah biasa karena memang kita keluarga yang menyukai sejarah. Jadi kita udah biasa. Jadi ketika diceritain Muara Jambi saya penasaran setengah mati dan ketika ngobrol sama Pak Hendra, Pak Hilmar Farid, ini kemungkinan kita mau menggali Ayu gitu tanpa belum tahu dokumenter series atau apa waktu itu kan belum tahu. Belum. Ya cuman diajak aja, maksudnya lihat. Dan saya ketika lihat saya pikir wah ini luar biasa sekali, 3.981 hektar. Tahan dulu. Nah, biar saudara di rumah juga penasaran, saya juga semakin penasaran seperti apa Muara Jambi dan web series dokumenter Muara Jambi Bertutur seperti apa. Kita tahan dulu, kita akan ulas lebih dalam lagi kira-kira apa yang akan diceritakan dan juga akan ditonjolkan dari web series dokumenter ini. Tapi sesaat lagi, bincang kita akan segera kembali.
Kembali lagi di Bincang Kita dan masih ditemani oleh Bapak Ahmad Mahendra dan juga sang sutradara cantik di sini, Mbak Nia Dinata. Mbak Nia, mungkin bisa dijelaskan, tadi terputus gitu ya, bisa dijelaskan web series atau web series dokumenter Muara Jambi Bertutur ini ceritanya tentang apa sih dan yang akan ditonjolkan di sana apa saja? Karena bagi kami yang belum pernah ke sana juga pengen tahu nih dari sini. Coba Mbak. Sebenarnya kan ada 8 episode ya, masing-masing episode sekitar 24 menit. Jadi nggak mungkin diceritain panjang banget. Jadi 24 kali 8 aja udah lebih dari 3 jam kan. Kalau dibikin dokumenter panjang nggak mungkin, makanya lewat serial gitu. Tapi intinya yang diceritain di episode awal pasti yang basic-basic ya Pak. Kita aja 99% teman-teman pergaulan saya nggak tahu Muara Jambi dan belum pernah ke sana. Jadi of course in the beginning of the episode itu kita mau ngasih tahu ada loh ini loh, ditemukannya tahun berapa oleh seorang penjelajah Inggris. Karena waktu itu kita masih dijajah Belanda kan, Inggris seenak-enaknya deh tuh keliling-keliling negara kita eksplorasi gitu. Ditemukannya di situ tapi tidak diekskavasi pada tahun itu di awal abad 18. Dan kemudian urutan bagaimana pemerintah Indonesia tuh mengekskavasi satu persatu karena ada lebih dari 100 titik candi. Yang diekskavasi baru 10-11. Mungkin kita nggak akan lihat ya sampai kita nanti meninggal dan anak cucu kita 1 abad lagi mungkin benar-benar bisa menikmati Muara Jambi seutuhnya gitu. Jadi tentu saja basicnya dulu, tapi habis itu orang-orang yang tinggal di sana sekarang ternyata sangat-sangat toleransi. Jadi aku aja nih kalau untuk promo ini nanti tahun depan mau launching, aku ingin promo dengan judul Merajut Toleransi. Merajut toleransi itu yang agak lacking ya sekarang di Indonesia, dan saya pikir Kemendikbud Pak Mahendra luar biasa progresif saat ini, dan saya pikir itu semua sangat penting karena mereka 100% Muslim tapi peninggalan umat Buddha, nenek moyangnya Buddha, Mahaguru Dharma Kirti yang ditulis di kitab-kitab sutra di Tibet, di India tentang Mahaguru yang ternyata orang Sumatera dari sini gitu loh. Jadi gimana, bahkan kita sendiri Indonesia sendiri nggak tahu gitu kan ya. Gitu. Saya senang meditasi, saya Muslim tapi senang meditasi yoga, belajar sampai ke India, ke Nepal, kemana-mana. Terus mereka bilang di Sumatera ada Mahaguru namanya Dharma Kirti. Waktu itu saya nggak tahu. Masa gitu, abad seberapa nggak pernah dengar gitu kan. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran awalnya tuh kebijaksanaan nenek moyang kita yang aku ingin tuturkan juga. Karena kalau cuma reruntuhan batu-batu, itu ada nilai sejarah. Orang bisa foto-foto, bisa piknik ya di sana. Sekarang udah mulai ya. Tapi kalau nggak tahu apa maknanya dari situ, apa maknanya, nanti buang sampah, nanti vandalisme, capek-capek. Pak Mahendra dan tim udah terus loh melakukan ekskavasi ya. Masih banyak PR-nya gitu. Jadi satu-satu banget. Jadi ada 8 episode. Ada 8 episode di walaupun nanti kita akan menyatukan untuk film dokumenter feature panjang untuk bioskop, untuk film festival. Karena kan kalau yang pendek-pendek nggak ada festival. Tapi kalau kita ngomongin siapa yang terlibat? Yang terlibat di film dokumenter ini atau web series dokumenter ini siapa saja? Apakah juga melibatkan sinias-sinias muda di sana yang lokal jadi juga tentu saja yang terlibat tim saya dari Kalyana Shira Films, ada Sali Anomsari, ada Aldi untuk DOP-nya, dan semua tim Kalyana Shira Films yang biasa membuat dokumenter. Tapi saya ketika awal ke sana riset dan segala macam, saya melihat ini anak-anak ini punya YouTube channel namanya TV Menapo. Jadi setiap hari kan itu bagian dari riset saya dong. Mereka bikin apa aja nih di TV Menapo. Mereka bikin buku bersama Ibu Elizabeth sampai ke Ubud Writers Festival ya. Ada di dokumenter ini juga, didukung oleh Pak Mahendra dan timnya juga. Jadi aku ngelihat jadi sebenarnya they are so talented. Mereka talented semua, seperti nenek moyangnya, iya kan? Tapi apa yang harus digali? Training. Mereka trainingnya belum mendapatkan kesempatan untuk training bersama yang profesional gitu kan. Jadi juga 10% kru kita adalah anak-anak dari Muara Jambi, pemuda-pemudi Muara Jambi yang memang punya ketertarikan terhadap media baru dan audiovisual film. Lalu juga punya ketertarikan untuk musik. Karena sampai film scoringnya, tim songnya dibikin di Jakarta, tapi scoringnya dibikin oleh tim anak-anak Muara Jambi. Hebat. Oh keren ya, berarti semua. Ya. Jadi ini bener-bener kita tuh nggak datang minjem cerita mereka, nggak. Tapi mereka turut andil juga. Kita maunya datang,
perspektifnya dari mereka. Yes. Betul. Kebudayaannya totally, musiknya, terus misalnya mereka yang tahu oh jalannya ke sana ini candi itu. Kita tiap hari ya begini kerjanya. Dokumenter kan mengikuti kehidupan mereka. Jadi kita ikutin aja, kita observasi. Dan kita hanya memfasilitasi lah ya apa yang mereka punya untuk dikembangkan kembali. Dan pengetahuan mereka tentang nenek moyang mereka. Nah, jadi kita juga belajar juga di sini. Kita nggak tahu apa-apa jadi tahu. Kan? Oke, baiklah. Tadi juga Pak Mahendra di awal sudah mengatakan ada beberapa program yang digarap di Kota Jambi. Nah, sekarang sudah sampai mana program itu? Ya, jadi gini Mbak, program itu ada upaya revitalisasi dari fisik. Sedang jalan terus, eksavasi tadi yang diceritakan jalan terus oleh teman-teman yang sekarang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi, yang dulu namanya BPCB, terus penggalian sekaligus untuk riset untuk menyatukan kawasan. Nah kemudian kalau yang lain itu seperti animasi sedang digarap, mungkin bulan ini juga akan selesai. Kemudian kalau yang game dan yang lain itu juga sudah selesai. Nah Kenduri sudah evaluasi, kita sudah bicara dengan Pak Gubernur, kemarin rapat dengan Pak Gubernur dan Wali Kota dan Bupati seluruh yang di Jambi dan Dharmasraya, Sumatera Barat, kan sehulunya sampai sana, peradaban dan Sebaktari, kita sudah membuat evaluasi itu. Karena ini penting Mbak, festival ini tidak sekedar mengadakan festival dan ikatan, tapi pemetaan mereka. Karena ingin, jadi gini loh, jadi mereka yang harus dimajukan. Tadi seperti Mbak Nia memakai mereka sebagian talented kan harus diketahui nih. Makanya dengan Kenduri Swana Bumi kita juga pemetaan pelaku karena ingin kita juga nanti ada training seperti mereka udah ngadain festival film tapi nggak kedengeran nasional. Pernah dikirim ke nasional karena saya sering jadi juri tapi belum bisa lolos karena masih sangat amateuris ya kualitasnya. Nah kayak gitu harus yang di-train. Itu menjadi pemetaan Mbak. Jadi kita banyak hal yang pemerintah lakukan tuh secara keseluruhan. Nanti ingin Jambi ini yang dulu memang peradaban, pelakunya yang harus masyarakatnya yang dapat manfaat. Jadi update masyarakat gitu ya. Ini, gitu. Termasuk nanti film-film yang dibuat itu ya mereka harus menyadari diri bahwa potensi mereka sangat besar. Gitu. Jadi update masyarakat mengingatkan kembali kejayaan Muara Jambi pada masanya, gitu ya. Tapi tidak sampai di situ Mbak, karena ingin memajukan mereka. Tadi melakukan pemetaan pelakunya sampai mana, sehingga kita ingin terhubungkan secara nasional. Mungkin film bisa ke JAV, film dengan Mini Kino, internasional juga bisa internasional yang sudah melalang kayak gitu. Jadi pelaku-pelaku ini yang nanti kita majukan. Seperti Mbak Nia udah mulai, talenta-talenta mereka digunakan untuk web seriesnya. Ikut serta. Sekalian dididik Mbak. Dan sekalian dididik. Karena kalau mereka cuma ngelihat kita jadi tidak terlibat ya. Oh ada yang syuting kan biasanya kita gitu. Orang Jakarta kalau datang syuting gitu. Nonton aja. Itu malah jadi tidak nggak ada transfer of knowledge. Iya benar-benar. Nah saya juga pengen tahu bentuk sosialisasinya seperti apa web series dokumenter Muara Jambi ini dan antusiasme mereka bagaimana dalam penderitaan ini. Tahan dulu. Kita akan bahas setelah satu ini, bincang kita akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan kami masih akan membahas mengenai meningkatkan nilai budaya melalui film dokumen atau web series dokumenter Muara Jambi Bertutur. Pak Mahendra, dari sosialisasi web series dokumenter Muara Jambi pekan lalu gitu ya. Ini bagaimana antusias masyarakat saat ini? Luar biasa. Diskusinya, kemudian lihat pamerannya, apa yang pernah dilakukan itu nanti Mbak Nia lebih jelasin itu. Antusiasnya luar biasa karena ini saya melihat Jambi ini lama udah dilupakan gitu lah. Waktu kita datang ke sana, ya Mbak Nia, kita pemerintah ngajak mereka untuk sama maju, dia antusias merasa diperhatikan dan dia sangat terlibat intent dan ini sangat membantu. Ini salah satu
provinsi yang menurut saya sangat luar biasa. Karena biasanya tidak ditanggapi secara itu termasuk masyarakatnya. Tapi ini masyarakatnya luar biasa, termasuk yang tadi festival. Jadi kita nanti setelah ini selain pemetaan juga banyak ngobrol dengan mereka, apa masalah di mereka. Nah inilah yang kan kita ingin diskusi-diskusi dengan komunitas-komunitas, walaupun sudah dimulai dengan festival kemarin, tapi kita akan intens karena dalam rangka biar masyarakat dapat manfaatnya dengan tadi revitalisasi Muara Jambi tadi. Dan kita juga ini ya menampung pendapat-pendapat mereka, masukan dari mereka juga, dan kita keluarkan lewat kemarin kan dokumenter ini. Ingin buat skema, kan ada yang ngomong festival film mereka sudah sekian, tapi itu kualitasnya nggak pernah dengar. Akhirnya kita nanti akan ada workshop FGD, Mbak Nia juga sudah siap bantu untuk FGD tentang pelaku-pelaku perfilman tadi itu menghadirkan orang-orang. Jadi ingin menaikkan kapasitas mereka, kualitas mereka. Jadi revitalisasi ini ya untuk manfaat mereka. Untuk manfaat mereka juga. Kesadaran akhirnya nanti juga ikut membantu. Ya gitu ya. Bahkan juga tidak harus pemerintah ini sangat luar biasa. Pak Gubernur dan sebagainya, tapi masyarakatnya juga luar biasa. Saatnya tadi pengusaha juga membantu nih nantinya juga ya gitu ya. Kalau dari Mbak Nia, berapa lama sih ini proses produksinya untuk proses sudah dari awal tahun ini. Riset, karena risetnya panjang. Jadi riset dari awal tahun ini, tapi sebenarnya kita syuting bersama-sama mereka baru September. Oh, baru September. Baru September. Jadi itu semua ada kendala nggak? Terus kendalanya sebenarnya boleh dibilang nggak ada ya, karena saya bahagia banget ke sana. Orang-orangnya baik-baik semua. Tapi ya memang kendalanya tuh kayak cuman menyatukan visi. Terus udah gitu memberitahukan bahwa even untuk bekerja terlibat secara profesional di dalam produksi ini kan nggak bisa semua. Ya harus ada seleksinya. Ya jadi kita kan mengkurasi orang-orang CV-nya, pengalamannya kayak gitu juga. Tapi akhirnya semuanya sih boleh dibilang hampir nggak ada kendala, karena menyenangkan sekali. Menyenangkan, anak-anaknya juga talented semuanya. Ini justru berakhir dengan seperti yang Pak Mahendra bilang, kita akan launching memang tahun 2023 mungkin ya, April atau Mei. Tapi saya pikir kita nggak boleh meninggalkan mereka gitu. Jadi setelah filmnya selesai, mereka harus justru bisa menjadi orang-orang yang berdaya. Kalau saya taunya film, secara film, musik, audiovisual. Tapi mungkin yang lain pemberdayaannya bisa holistik gitu loh. Mungkin boleh Mbak pesan atau juga harapan terkait dengan web series dokumenter Muara Jambi Bertutur ini kedepannya seperti apa? Iya, karena kan ini dipasangnya nanti di Indonesiana TV ya. Jadi saya pikir mumpung ini ya di sini ya, boleh ya. Saya pikir harusnya masyarakat Indonesia itu bisa ditonton di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui seperti apa sih kehidupan saudara kita, seperti apa sih sejarah masa lalu Sumatera gitu ya. Walaupun kita beda pulau, beda provinsi, tapi kan sebenarnya saudara ya. Saudara, benar. Saudara kita semua gitu. Jadi jangan lupa gitu bahwa akan ada di Indonesiana TV, tapi nanti kita akan usahakan juga yang feature length-nya, versi panjangnya untuk ada di bioskop walaupun terbatas. Jadi mungkin ya tontonlah, ini sebuah alternatif tontonan loh yang kita bisa ngeliat saudara-saudara kita masa lalu, nenek moyang kita gitu ya, yang akan dijelaskan mudah-mudahan secara menarik, mudah dimengerti gitu ya. Karena kalau kita nonton dokumenter dari luar negeri tentang sejarah masa lalu di Meksiko, di Amerika Latin, dimanapun kan kita tertarik ya. Tapi setiap nonton saya selalu gini, sebenarnya Indonesia punya loh, banyak gitu kan? Banyak malah gitu. Tapi kenapa semua orang kayaknya kalau ngomongin itu aduh males deh, pokoknya kita ke pantai aja berenang, yang benar gitu kan, nggak mau mengulas lebih dalam lagi. Benar. Jadi aku mengharapkan timbul rasa ingin tahu, rasa kritis, dan rasa bersyukur sih. Nah, sesama orang Sumatera aja saya juga belum pernah ke Jambi gitu kan. Ada tadi bilang sesama Sumatera kan semuanya saudara gitu ya. Saya belum pernah ke Jambi. Warna Dwipa loh, Pulau Emas. Nah, kalau dari Pak Mahendra, pesan dan juga harapan untuk kedepannya terkait web series ini? Ya, ini untuk kita semua, untuk Indonesia, bahwa menunjukkan salah satu narasi bagaimana Jambi ini menjadi posisi yang sangat penting.
Jadi ini yang akan terus kita garap dan mohon ini menjadi bahan yang nanti kita tonton bersama. Tentu tidak untuk orang Jambi saja, orang Jambi pasti, tapi ini untuk Indonesia bahkan untuk dunia, karena ini nanti menunjukkan bahwa kebesaran dari peradaban Jambi. Ini adalah salah satu yang akan web series dokumenter akan menguak bagaimana nilai-nilai filosofi yang dulu juga sampai sekarang sebetulnya masih dipakai, masih eksis, tapi ya beberapa perlu yaitu pembaruan dan lain-lain. Oke, baiklah. Jadi semoga dengan adanya web series dokumenter Muara Jambi Berturut ini menjadi salah satu wadah melestarikan budaya-budaya di Indonesia untuk kemajuan kebudayaan. Baiklah, dan waktu kita sudah habis, padahal masih seru banget. Terima kasih Pak Mahendra. Ya, terima kasih sudah hadir bincang kita. Terima kasih. Kita update terus. Iya, terima kasih Mbak Nia Dinata. Saya terus dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda dan akhir kata saya Permata Sari Harha pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.